Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya diminta adik-adik mahasiswa untuk menjelaskan mengenai layanan yang ada di perpustakaan Stikes Kepanjen. Baik, akan saya mulai dari pendaftaran anggota. Jadi, meskipun sudah menjadi mahasiswa Stikes Kepanjen, tidak berarti akan secara otomatis menjadi anggota perpustakaan Stikes Kepanjen. Namun harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu, mengisi form yang telah disediakan. Kalau selama ini mungkin manual, namun untuk berikutnya akan kami sediakan Google Form untuk melakukan pendaftaran sebagai anggota perpustakaan Stikes Kepanjen. Kemudian baru data kami input dan baru bisa melakukan transaksi atau mendapatkan layanan di perpustakaan Stikes Kepanjen. Kemudian yang berikutnya adalah hal yang perlu diperhatikan saat masuk di perpustakaan. Ini bisa dibaca di website Stikes Kepanjen. Kemudian yang berikutnya adalah alur peminjaman. Nah, di sini jika ingin melakukan peminjaman, maka harus untuk lebih memudahkan, ini bisa searching di katalog. Nah, akan saya pandu, saya perlihatkan mungkin seperti ini. Nah, ini langsung kita klik apps, kemudian di perpustakaan. Nah, untuk melihat tata tertib jam layanan, ini bisa di profil perpustakaan. Nah, di profil perpustakaan ini nanti isinya adalah, nah ini sudah muncul, ini isinya ada struktur organisasi perpustakaan, kemudian ada layanan pengguna, nah di sini juga ada tata tertib, jadi ini untuk pakaiannya, ini bisa dibaca sendiri oleh mahasiswa. Ini bisa membuka di website Kepanjen seperti yang saya perlihatkan tadi. Kemudian untuk jam layanan ini ada Senin sampai Kamis adalah pukul 8 sampai pukul 15. Kemudian hari Jumat adalah pukul 8 sampai dengan pukul 14.30. Kemudian yang selanjutnya berkaitan dengan peminjaman tadi ya, dengan alur peminjaman. Nah, ini bisa kita search buku terlebih dahulu di e-katalog. Nah, kita mau cari buku apa? Bisa kita masukkan kata kuncinya. Misal, kita cari buku gawat darurat. Nah, ini sudah ada gadar. Kita ketik aja gawat darurat, kemudian kita cari. Nah, di sini ada 41 buku dari keyword yang telah kita masukkan. Misal, kita mau, ini tinggal kita pilih ya dari 41 ini, kemudian kita tinggal lihat, misalkan kita mau memilih buku ajar dasar-dasar keperawatan gawat darurat. Nah, kita klik aja detail cantuman. Kemudian nah, kita lihat ketersediaan buku. Di sini kebetulan dari yang saya pilih tadi ada 2 buku dan kebetulan sedang dipinjam semua. Nah, untuk letaknya itu untuk buku yang saya pilih tadi ada di rak C. Nah, ini di rak C atau kita juga bisa lihat di nomor panggil 616.025 Karbi. Jadi misalkan bukunya ada, bukunya tersedia, kita bisa langsung menuju ke rak C atau ke kode buku ini. Kode buku 616.025. Nah, nanti di rak-rak itu kan sudah tertulis kode-kodenya, jadi kita tinggal langsung aja menuju ke situ, langsung menuju ke raknya.
Kalau sudah ditemukan bukunya, kita langsung menuju ke petugas untuk diproses peminjaman seperti itu. Nah, untuk anggota bisa melakukan peminjaman adalah maksimal 3 buku dengan jangka waktu 7 hari. Jadi jika melebihi waktu 7 hari ini akan dikenakan denda sebesar Rp500 per hari per buku. Nah, kalau tidak mau kena denda tapi masih ingin menggunakan koleksi tersebut, bisa dilakukan perpanjangan sebelum habis waktu peminjaman. Bisa dilakukan perpanjangan maksimal 2 kali perpanjangan. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai alur pengembalian. Nah, ini alur pengembalian. Nah, buku yang dipinjam dibawa ke petugas akan melakukan mengecek buku ini ada denda apa tidak gitu. Kalau misalkan ada denda, ini nanti pembayaran denda dilakukan di bagian keuangan dengan membawa catatan kecil dari petugas perpustakaan. Setelah membayar denda ke bagian keuangan, baru kemudian peminjam kembali ke perpustakaan dengan membawa bukti pembayaran denda dari bagian keuangan. Setelah itu baru dilakukan proses pengembalian. Kemudian yang berikutnya adalah jam layanan sudah, kemudian yang berikutnya adalah kartu super. Sebenarnya kartu super ini merupakan kartu yang diterbitkan oleh FPPTI Jatim, di mana Stikes Kepanjen merupakan salah satu anggotanya. Jadi kartu super ini berfungsi untuk kita bisa mengakses ke perpustakaan-perpustakaan yang ada di perpustakaan yang menjadi anggota dari FPPTI Jatim. Ini anggota dari FPPTI Jatim ini sendiri ada 100 lebih perpustakaan perguruan tinggi yang ada di Jawa Timur. Nah, untuk pemesanannya ini bisa dilakukan secara kolektif dari perpustakaan di mana mahasiswa tersebut menempuh pendidikan, kemudian baru dilanjutkan ke FPPTI Jatim seperti itu. Kemudian di sini ada repositori. Apa sih isinya repositori? Repositori itu isinya adalah karya ilmiah dari dosen maupun dari mahasiswa, seperti skripsi, KTI, pengabdian masyarakat, jurnal, dan lain-lain. Mungkin repositori ini bisa digunakan sebagai referensi untuk tugas dan juga lain-lainnya, membuat karya ilmiah lain atau seperti apa gitu ya. Kemudian jika jika apa yang ada di perpustakaan Stikes Kepanjen masih belum juga cukup, dirasa masih kurang, repositori juga masih kurang, nah ini juga bisa dilakukan akses e-resource yang disediakan oleh Perpusnas gitu. Jadi harus daftar anggota di Perpusnas dulu, di keanggotaan perpusnas.go.id, kemudian baru bisa akses referensi online di e-resource perpusnas.go.id. Nah, demikian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.